pemeriksaan pada baby. Dan tidak ada tindakan ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada yang abnormal di pada kondisi baby atau tidak. Apakah ibu bersedia? Oke, sembari saya menyiapkan alat, saya cuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya. Baik, sebelum kita melakukan pemeriksaan pada bayi, kita cuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun. 1, 2, 3, 4, 5, 11. Kita memeriksa bayi menggunakan Apgar score, yaitu di mana appearance, pulse, grimace, activity dan respiration. Oke, pada bagian appearance warna kulit, di mana warna kulit dan tungkai merah jambu itu bernilai 2. Kalau misalnya warna kulitnya merah jambu dan tungkainya biru, nilainya 1. Apabila pucat berarti nilainya 0. Oke, setelah itu kita masuk ke pulse rate, di mana jika denyut jantung normal, di mana kita melihat denyut jantung normal jika 100% per menit sama dengan skornya 2. Lalu jika kurang 100 kali per menit berarti jumlah skornya 1. Jika tidak terasa sama sekali berarti nilainya 0. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian grimace ataupun refleks dan respons baby, di mana apabila dia menangis kuat berarti nilainya 2. Apabila dia menangisnya tidak kuat berarti nilainya 1. Dan apabila tidak menangis sama sekali berarti nilainya 0. Oke, kita masuk ke activity ataupun bagian tonus otot, di mana kita menarik kuat. Nah, kalau misalnya terasa berarti 2, nilai refleksnya 2. Nah, kalau misalnya kita menarik tidak kuat berarti nilai skornya 1. Nah, kalau misalnya tidak menarik sama sekali berarti gerakan nilainya itu 0. Setelah itu kita masuk ke bagian respiration ataupun pernapasan. Nah, di mana jika baby baik dan menangis berarti skornya 2. Nah, jika tidak ada usaha nafas berarti skornya 1. Dan apabila bernapas dengan lambat dan tidak teratur berarti skornya 1. Kalau pada skornya ini kita hitung, kalau misalnya 0 sampai 3 berarti aktivasi berat, di mana melakukan resusitasi jantung paru. Nah, kalau misalnya skornya 4 sampai 6 berarti asfiksia sedang. Lalu apabila skornya 7 sampai 10 berarti normal dan bisa dilakukan pemeriksaan fisik. Pertama, pada pemeriksaan baby kita melakukan pemeriksaan pada bagian kepala, di mana kita melihat apakah ada kelainan di area ubun-ubun si baby ataupun di area kepala si baby. Oke, pada kepala kita pertama kali memeriksa bagian rambutnya. Nah, di bagian rambutnya ini apabila terlihat tebal dan bersih berarti kebutuhan si baby nutrisinya terpenuhi. Lalu yang kita lihat di bagian ubun-ubun ataupun sutura, di mana kalau melengkung berarti babynya sedang dehidrasi. Kalau tidak melengkung berarti babynya tidak dehidrasi. Nah, pertama kita melakukan pengukuran dari bagian suboccipito brematica 9,5 cm, suboccipito frontalis 11 cm, frontalis occipito 12 cm, mandibular occipito 13,5 cm, submandibular brematica 9,5 cm. Di mana selanjutnya kita memeriksa pada bagian hidung si baby. Di mana yang harus kita perhatikan yaitu bagian cuping hidung. Jika cuping hidung mengembang menunjukkan adanya gangguan pernapasan. Selanjutnya pada bagian mulut, di mana kita memperhatikan mulut, bibir yang berbentuk simetris atau tidak. Lalu kita periksanya adanya labiosiskis atau tidak. Lalu kita perhatikan apakah ada bercak putih pada gusi atau tidak. Oke, selanjutnya pada bagian leher si baby, di mana kita melakukan perabaan mengidentifikasi adanya pembengkakan atau tidak. Kalau misalnya tidak ada berarti lehernya normal. Lalu kita periksa ekstremitas atas, di mana kedua lengan harus sama panjang. Kita periksa dengan meluruskan kedua tangan ke bawah. Oke, setelah itu kedua lengan harus bebas bergerak. Jika gerakan kurang, kemungkinan adanya kerusakan pada bagian neurologis ataupun fraktur pada ekstremitas atas si baby. Setelah itu lanjutnya kita periksa jumlah jarinya, apakah ada 10 atau tidak. Oke, ada 10.
Oke, selanjutnya kita mengambilnya daerah babar, dada, di mana kita periksa kesimetrisan dada, gerakan dada saat bernapas, di mana pernapasan yang normal, dinding dada dan abdomen bergerak secara bersamaan. Pernapasan normal itu 40 sampai 60 kali per menit. Oke, pada bayi cukup bulan, puting susu sudah terbentuk dengan baik dan tampak simetris. Setelah itu kita melakukan pengukuran lingkar dada, di mana ukurannya 30 sampai 33 cm. Oke, selanjutnya pada bagian abdomen, di mana abdomen tampak bulat dan bergerak secara bersamaan dengan gerakan dada dan dada saat bernafas. Oke, selanjutnya kaji adanya pembengkakan di perut, adakah kembung ataupun tumor. Oke, tidak ada. Setelah itu kita lanjut ke area genitalia, di mana pada bayi laki-laki panjang penisnya itu 3 sampai 4 cm dan lebarnya 1 sampai 1,3 cm. Selanjutnya kita gunakan kasa steril untuk periksa bahwa posisi lubang uretra preerasium tidak boleh ditarik karena akan menyebabkan fimosis. Selanjutnya pada bagian ekstremitas bawah si baby kita periksa apakah simetris tungkai kakinya atau tidak. Lalu kita periksa panjang kedua kakinya ya, dengan meluruskan keduanya, lalu kita bandingkan. Oke, setelah itu kedua tangkanya harus bergerak bebas. Ukurannya tidak akan berkaitan dengan adanya trauma, misalnya fraktur, kerusakan neurologis. Lalu kita periksa adanya polydactyly ataupun sidaktyly pada jari si baby. Oke, selanjutnya pada bagian anus. Pada bagian anus ataupun rektum, di mana kita periksa adanya kelainan. Lalu kita lihat mekonium secara umum keluar pada 24 jam pertama. Jika sampai 48 jam belum keluar, kemungkinan adanya mekonium flux syndrome. Oke, di sini kita sudah selesai melakukan pemeriksaan pada bayi. Pak, di sini saya sudah melakukan pemeriksaan pada si baby. Fisiknya dalam keadaan normal ya, Pak. Oke, apakah ada pertanyaan, Pak? Oke, baik. Kalau misalnya ada keluhan, bisa pencet balik sebelah kanan bed. Saya mau balik ke station dulu. Oke, permisi ya, Pak.